Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu guru PDDS Dr. Jabar yang kami hormati, sebelumnya saya memohon maaf karena mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu, karena saya mendapatkan amanat dari Balai Besar Guru Penggerak untuk mensosialisasikan disiplin positif di lingkungan sekolah, dan sekaligus ini merupakan salah satu tugas saya, karena saya sekarang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang tak terhingga, sehingga kita bersama bisa bersilaturahmi di acara kegiatan ini. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baiklah Bapak dan Ibu, langsung saja kita mulai. Bahwa di sekolah ini perlu adanya sosialisasi ataupun perlu adanya penerapan disiplin positif. Namun sebelum kita masuk ke sosialisasi disiplin positif, saya akan memaparkan sekilas dulu tentang peranan pendidikan di negara kita. Nah, karena sekarang banyak sekali perubahan terutama filosofi mengenai pendidikan tersebut. Tentunya pendidikan ketika Bapak dan Ibu guru duduk di bangku sekolah SD, SMP, dan selanjutnya dulu sekitar tahun 80 atau 70 atau 90, dengan sekarang di tahun 2000-an lebih, tentunya banyak mengalami perubahan Bapak dan Ibu. Nah, karena apa? Karena memang hakikatnya dunia ini selalu berubah. Dari dunia ini selalu berubah. Nah, karena dunianya selalu berubah, ya maka kita pun harus ikut berubah. Nah, kalau kita tidak ikut berubah mengiringi perubahan zaman, ya niscaya kita akan tertinggal oleh perubahan tersebut. Nah, makanya Ki Hajar Dewantara itu dalam filosofinya itu yang sangat terkenal, yaitu Ing Madya Mangunkarso. Kebalik ya Pak? Apa pertamanya kan? Ingarso Sumtulodo, ya Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Itu filosofi yang sangat terkenal, yang sampai sekarang pun masih relevan. Nah, kemudian mungkin Bapak dan Ibu ketika duduk di bangku kuliah mendengar istilah yang namanya teori tabula rasa. Nah, kelingan tapi Ibu bubut. Nah, teori tabula rasa itu teori di mana manusia ataupun anak didik ini diibaratkan seperti kertas kosong, kayak kertas putih. Nah, jadi untuk mengisi kertas putih tersebut tergantung pena yang digoreskan oleh guru, oleh orang tua, dan oleh lingkungan masyarakat. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, filosofi itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Nah, karena Ki Hajar Dewantara yang notabene merupakan Menteri Pendidikan pertama di Indonesia menyampaikan teori bahwa manusia ini bukanlah tabula rasa. Nah, tapi manusia ini memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam dari manusia itu sama Bapak dan Ibu. Nah, sebab Gusti Allah Maha Adil, jadi pada kabeh tidak ada anak yang bodoh, semua anak pintar. Tetapi mereka pintar ini dalam konteks bidang yang berbeda. Ada anak yang pintar matematika, tapi di sisi lain mungkin anak tersebut tidak bisa menggambar. Ada anak yang pandai menggambar, tapi kadang-kala anak itu tidak bisa berbicara, menyusun kalimat, tidak bisa. Ada anak yang pandai misalnya bercerita sejarah, tapi dia menulisnya kurang bagus. Itulah letak keadilan Gusti Allah.
Nah, jadi kita ini jangan memaksa ikan untuk memanjat pohon, Bapak Ibu. Nah, kodratnya ikan ya dia di air berenang. Ya. Lamun dilomba ke ikan dengan harimau untuk lomba lari, tapi lari ini di dalam air, yang menang siapa? Ya pasti ikan. Nah, tapi lamun lomba di darat ya boro-boro bisa melayu. Iwake sebab memiliki kodrat alam yang berbeda. Sama halnya dengan manusia. Tuh, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tugas kita selaku pendidik yaitu menebalkan ya kodrat alam yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, ibaratnya dalam teori bukan tabula rasa itu setiap manusia ini sudah memiliki catatan garis-garis takdir dewek. Itu sejalan ya, dengan tuntunan agama Islam bahwa setiap manusia yang sudah lahir di alam bumi ini ya mereka sudah berjanji ya, di hadapan Tuhan ketika di alam ajali dulu. Nah, bahwa kita ini ya siap lahir di alam dunia sudah dinampakkan bahwa si A nanti lahirnya dari rahim siapa, kemudian lahir di bumi di negara mana, kemudian punya istrinya siapa, anaknya siapa, semua itu sudah ada Bapak dan Ibu, termasuk anak ini ya sekolahnya di mana, ada semua, itu sudah tertuliskan semua. Nah, kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, tugas guru itu adalah menuntun tumbuh kembangnya murid. Nah, tadi garis-garis takdir yang sudah ada tuh, yang masih samar, tapi masih samar. Nah, makanya dididik anak tersebut di dalam pendidikan, di dalam sekolah. Nah, tujuan pendidikan itu menuntun tumbuh kembangnya murid. Nah, garis-garis yang samar tadi tugas guru adalah menebalkan. Ya, misalnya Pak Fuad waktu SD ini ya, nah, belum bisa nulis, belum bisa membaca, belum bisa menghitung, tapi di situ di kertasnya itu sudah ada. Bahwa nanti di kelas sekian pandai berhitung, pandai menulis. Nah, tugas guru menebalkan ya, tulisan-tulisan yang masih samar tersebut. Nah, kemudian tulisan yang jelek ya jangan kita tebalkan, biarkan saja menjadi samar. Nah, sehingga tujuan pendidikan nasional ya, untuk mewujudkan insan yang merdeka ini bisa terwujud ataupun bisa tercapai. Nah, kira-kira itu Bapak dan Ibu pengantarnya. Nah, jadi kita satukan dulu pemahaman kita bahwa tugas guru adalah menuntun tumbuh kembangnya kodrat alam yang sudah diberikan nang Gusti Allah. Nah, dalam konteks seperti itu kita selaku guru tidak bisa memberi syafaat. Syafaat itu mutlak dekene Gusti Allah. Kita tidak bisa memaksakan bahwa anak tersebut dalam sekian minggu kudu bisa masak, kudu bisa ngitung. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya bisa menuntun saja, mengarahkan. Nah, makanya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu selesai mendidik anak kita, doakan anak didik kita supaya mereka diberikan hidayah, diberikan pemahaman oleh yang punya hidayah, oleh yang memiliki segala macam ilmu. Nah, kita tidak bisa. Nah, jadi engkone guru kelas ini aja mungkin lawan anak bocah wis dipelajari, sudah diajari baca, wis dipelajari ngitung. Aduh coba masuk pegel di bocah kita ora ina ngajari mah. Tapi beli ngerti-ngerti, beli bisa-bisa. Nah, berarti hidayahnya durung mundur. Belum turun hidayahnya. Nah, punten Pak Haji langsung masuk slide berikutnya.
jalan Pak. Lanjut Bapak dan Ibu, kita langsung masuk ke materi sosialisasi kita pada hari ini. Nah insya Allah mudah-mudahan target yang saya harapkan, saya setting untuk sosialisasi ini untuk 60 menit Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan tidak kurang, ataupun misalnya lebih ya tidak lebih banyak. Yang pertama, saya akan mencoba Bapak dan Ibu kita bersama-sama mempresentasikan atau membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol, itu masuk dalam ranah restitusi. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, baik Bapak dan Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu tinggal jawab dalam hati atau boleh dituliskan itu ya, setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Yang pertama, apakah kita setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Catat ya. Kemudian yang kedua, kita setuju atau tidak? Ya, kita setuju tidak Bapak dan Ibu kalau pemberian hukuman itu hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Ya, contoh misalnya ada anak yang datang terlambat terus, tidak mengerjakan PR kata Bu Haji. Kemudian kita hukum untuk membersihkan halaman sekolah. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan disiplin anak. Nah, setuju nggak Bapak dan Ibu? Setuju. Kemudian yang ketiga, apakah dengan kita memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Misal, ya, ini misalnya Dadak, kalau kamu bisa mengerjakan perkalian bersusun ya dengan benar, ibu guru kasih bonus permen misalnya. Itu salah satu penghargaan. Setuju nggak Bapak? Setuju. Nah, berarti dari ketiga poin tersebut setuju kabeh ya. Nah, next Pak Haji, lanjut. Nah, kemudian dalam teori itu ada perubahan paradigma Bapak dan Ibu. Nah, perubahan paradigma. Nah, kita coba sekarang hitung-hitung ice breaking-nya itu ya. Ice breaking-nya coba Bapak dan Ibu ya kepalkan tangannya. Ya, kegiatan kepalan tangan Anda dan teman Anda. Nah, misalnya Ibu Nunung Pak Bu Haji. Nah, kemudian pura-purane ya di dalam genggaman tersebut ya ada hari kertas mah tidak berharga. Ya, ada emas atau berlian di dalam genggaman kita itu ya. Iya. Nah, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut ya, berlian tersebut digenggam ya dengan segala daya upaya ya supaya genggaman itu tidak lepas. Nah, kemudian teman yang B akan mencoba, nah misalnya Bu Nunung ya, hari Bu Haji kan percaya Mas ya. Jadi digenggam ya. Kemudian dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, nah Ibu Nunung ini meminta Bu Haji itu untuk memberikan benda tersebut. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, ya, menyuap, apa saja, supaya Bu Haji ini luluh dan memberikan emas yang ada di kepala tangannya itu kepada Ibu Nunung. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah,
Bu Haji akan mempertahankan sepenuh tenaga, Bu Nunung pun akan berusaha merebut sepenuh tenaga. Oh, ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira apa yang terjadi Bapak dan Ibu ketika itu? Masing-masing mempertahankan Pak Mulya. Mempertahankan apa yang kita miliki. Ego masing-masing ya Pak. Iya, pasti akan mempertahankan. Nah, kalau tidak ada penengah sampai tukaran. Jabak-jabakan. Bisa jabak-jabakan, bisa pukul-pukulan itu. Lanjut Pak Haji. Slide berikutnya. Nah, kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, kemudian di dalam teori kontrol ataupun teori pilihan ini ada istilah yang namanya ilusi kontrol. Yang pertama, menurut teori ini Pak, ya. Nah, jadi sebuah ilusi kalau guru itu bisa mengontrol murid. Ya, itu hanya ilusi, kata teori ini. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi. Contoh misalnya ada anak kelas 4 ya, tidak mengerjakan PR, kemudian ditegur oleh ibu gurunya. Nah, tidak kasihan nih ibuku. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kalian, sudah berusaha memberikan PR, tapi kenapa nih tidak dikerjakan? Apa kamu tidak kasihan sama ibu, nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah? Nah, itu salah satu usaha untuk menguatkan karakter dengan cara merasa anak tersebut bersalah pada kita. Nah, tapi menurut teori ini itu hanya sebuah ilusi. Iya. Tidak mungkin dengan kita melas kasihan, dengan menggoda anak tersebut supaya merasa bersalah bisa mengontrol dia. Nah, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi menurut teori ini bahwa setiap penguatan yang positif efektif, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, biasanya kan kita selaku orang tua, ya saya sendiri contohnya. Nah, terhadap anak saya kadang-kadang memaksa. Intervensi, udah kamu mah anak masih kecil, tidak akan mengerti hal ini hal itu. Wis kali ben wong tua. Nah, di bagian ini Bapak dan Ibu perlu kita tegaskan bahwa yang namanya kedewasaan itu tidak diukur dengan usia. Kedewasaan tidak diukur dengan usia. Nah, kadang-kadang anak yang kecil pun kalau kita misalnya amati, kita evaluasi, kadang-kadang apa yang diucapkan oleh anak banyak benarnya. Makanya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Atau jare bahasa anune mah jare wong trisine mah ya ajak hadiran umur tua. Ajak hadiran dari wong tua. Seolah-olah kita menjadi orang tua, apa yang kita katakan benar semua, tidak. Karena kenyataannya menurut teori ilusi kontrol ini bahwa orang dewasa ini tidak bisa memaksakan, tidak bisa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Lanjut Pak Haji. Sambil kontrol aku. Nah, kita mulai tadi lupa. Nah, kemudian menurut psikolog Howland, nggak tahu bacanya apa, seharusnya L-nya 2 itu, Howland. Nah, dia ini psikolog yang eksis di sekitar tahun 1953.
Nah, dan teori-teorinya ini banyak digunakan oleh guru-guru zaman dulu, diterapkan oleh guru-guru kita dahulu. Nah, sebab saya itu masuk SD kalau nggak salah tahun 86 dan lulus 91. 85 ya berarti ya, 85, 86, 88, 99, 91. Nah, 86. Nah, berarti guru-guru saya itu dulu masih menggunakan teorinya Aulen. Itu ya. Itu teorinya teori stimulus respon namanya. Iya, stimulus respon itu apa tuh? Ibu kira-kira artinya itu? Rangsangan itu ya. Rangsangan untuk mendapatkan respon. Nah, kemudian di dalam teori stimulus respon tersebut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti itu. Nah, udah pokoknya yang namanya perkalian itu, ya perkalian bersusun harus seperti ini. Ada anak yang menggunakan cara lain, hasilnya benar salah makanya mah disesuai contoh. Nah, itu berarti guru tersebut masih menggunakan teorinya Hawking. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, bocah badek, ya digitik, ya dijewer, itu. Nah, karena guru tersebut memandangnya adalah sebagai suatu kesalahan. Jadi itu betul menurut teori yang disampaikan oleh Holland ya, pada tahun sekitar 1953 sampai 90-an seperti itu. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Iya, guru dominan. Guru sangat dominan. Dalam keadaan di kelas pun guru dominan. Segala sesuatunya dijejal oleh guru menggunakan sistem drill itu ya. Pokoknya ditargetkan anak kelas 1 misalnya harus bisa membaca dalam tempo waktu 1 bulan. Caranya wis berweka. Apakah disentak-sentak, apa disengap, apa dicembung, apa digitik. Nah, dulu kan seperti itu, Pak Mulia. Iya. Nah, kemudian teori berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, hampir sama, sebab pemikirannya seperti itu. Ya, kita guru pasti lebih benar daripada murid. Nah, oleh itu murid kudu nurut terhadap gurunya, seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika anak murid kita dialusi wis, ya, dibujuk wis, dupai hadiah permen wis, ya. Oh, iya. Nah, ketika bujukan gagal, maka dipaksakan. Karena bujukannya gagal, dipaksa. Ya. Nah, karena gurunya mesti kegelen ya. Sampai akhirnya mungkes temen ke sahabat anak kesapa, sudah pinter gelos. Apa pinter arep kudu kanggo sapa seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, jadi kerangka berpikirnya seperti itu. Nang lah sudah pinter betul mantapkan dan yin. Menjadi pemenang itu. Yang tidak bisa maka akan menjadi orang yang kalah. Model berpikirnya masih menggunakan model berpikir menang kalah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, sekarang paradigmanya berubah. Nah, Dr. William Glasser, seorang psikolog dari Amerika, yang sekarang metodenya ini digunakan dalam pendidikan modern sekarang. Yaitu dengan teorinya, dengan teori kontrol ataupun teori pilihan. Nah, kalau dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori pilihan ataupun teori kontrol ini, kita ini berusaha memahami pandangan orang lain ya tentang dunia. Nah, jadi ketika
Kalau di stimulus respon itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, yang tidak sepaham dengan kita berarti bukan golongan kita, yang tidak sepaham dengan kita bahwa murid itu salah. Ya. Nah, tapi dalam teori pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh iya, bocah ki matematika ki bener hasilnya mak ini, tapi caranya beda ini. Iya. Oh iya, ternyata ada cara lain. Nah, berarti meskipun pandangan siswa kita berbeda, tapi intinya sama. Itu merupakan salah satu teori dalam teori kontrol. Itu. Iya. Jadi kita berusaha menghargai ya usaha orang lain meskipun berbeda cara, tapi kalau memang hasilnya bagus, hasilnya positif, kita berikan apresiasi. Kemudian dalam stimulus respon tadi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori pilihan semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, misalnya anak sing males baik, kita anggap anak tersebut tidak disiplin. Kalau menurut teorinya Holland, tapi menurut teorinya William Glasser, semua perilaku memiliki tujuan. Anak tersebut malas itu penyebabnya apa? Penyebabnya, iya. Nah, kita tadi di awal jangan sampai memaksa ikan untuk memanjat pohon. Dilombakan ikan dengan monyet untuk memanjat pohon, ya pasti kalah ikan. Nah, sama ketika ada anak yang datang terlambat, ya malas dan sebagainya, kita selusuri penyebabnya itu apa. Jangan kita langsung memvonis si Rama ya kadlengan kan, si Waruma rajin, esok-esok teka kasih dagang rajin, ya, si Jati disiplin gitu, ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi teorinya William Glasser ini hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Contoh tadi tuh, ya, es breaking kemalan tangan. Ya, meskipun dibujuk, dirayu, dihardik, dijenggung, digitik, mau kan, Bu Haji menyatakan masih kan? Tidak mau. Nah, karena apa? Karena yang bisa mengontrol orang kita, yang bisa mengontrol diri kita ya hanya kita sendiri. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kebalikannya kan, meskipun Bu Nunung yang meminta dengan segala macam bujuk rayunya, dengan segala macam derai air matanya misalnya, terus bujuknya kalau minta bayar, ternyata tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau pada stimulus respon ini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika bocah wis angel bisa diwarane, kan dipaksa kan. Wis pokok masih rasul kudu apal perkalian 5. Lamun beli apal sedikit ya gawe patak 5 misalnya kan. Nah, tapi kalau dalam teori pilihan ya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ketika ada anak yang tadi tuh ya misalnya ya matematikanya bisa-bisa, kita gali potensi anak tersebut, jangan-jangan anak ini potensinya di bidang yang lain. Iya, jangan-jangan bocah sing perkalian 5 apa-apa, ya tapi lamun melu anu kan aparane poli ternyata memang bakatnya di situ. Nah, untuk itu kita perlu kolaborasi antara guru yang satu dan guru yang lain. Nah, coba misalnya Pak Ambul, Pak Haji, ini Pak Haji kita nih bocah ini di perkalian can belajar anak server bisa beli server lagi. Iya, ternyata bagus berarti minatnya di situ. Iya. Nah, kemudian Quran mengajari metode kauni, misalnya beri apal-apal. Ternyata di tes kaligrafinya bagus. Nah, itu intinya kita harus berkolaborasi di situ dan berkonsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian kalau dalam teori stimulus respon,
Tadi itu kerangka berpikirnya menang kalah. Nah, kalau dalam teori stimulus respon ini, ya pola berpikirnya adalah pola berpikir menang-menang. Nah, jadi intinya dapat disimpulkan bahwa dalam teori pilihan atau teori kontrol itu tadi seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya murid. Atau diibaratkan kita seperti petani. Sesubur apapun tanahnya, ya, semahal apapun garamnya, ya, kalau tidak dirawat kira-kira parinya bagus beli. Nah, tidak, sama dengan siswa kita. Sekolahnya hebat, gurunya hebat, ini gedungnya bagus, ya, guru-gurunya S2, S3, ya, misalnya kan. Tapi tiap hari anak ini kita masih menggunakan metode pembelajaran yang lama saja, misalnya. Nah, demet bukunya kan, catat halaman 1 sampai 10. Kapabis pragat, undangan bu gurunya ya, bu gurunya nulis tabungan di kantor. Tuh, kok pragat nulis ngasoh ya? Ya. Wis mancing maning wis selain nulisnya kan, wis kerjakan soal nomor 1 sampai 5 ya. Tuh. Si pragat kemarin balik. Nah, betul Bapak dan Ibu seperti, tapi itu teori yang lama dulu. Iya. Dan di sekolah sini nggak ada yang seperti itu. Anaknya nih anak-anak. Ya. Saya yakin di sini nggak ada. Iya. Adanya di sekolah yang lain. Nah, sehingga kerangka berpikirnya kita kerangka berpikir yang menang-menang. Tidak ada siswa yang bodoh tadi. Ketika anak tidak bisa kaligrafi, mungkin bidangnya di voli. Ketika anak tidak bisa voli, mungkin bidangnya di sepak bola. Ketika anak tidak bisa sepak bola, mungkin bidangnya di bulu tangkis. Itu metode berpikir kerangka menang-menang. Berarti setiap anak memiliki potensi yang sama. Tebak pun adil, Gusti Allah. Ya, semua anak pandai, tapi pada bidangnya masing-masing. Nah, kembali lagi ya, kita langsung ke ini, kita mulai masuk ke materi ini, disiplin positif. Nah, kemudian tadi tentang teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser ini tadi kita sudah sampaikan, sudah bahas tentang teori-teorinya. Nah, sekarang kita kaji lebih dalam lagi. Bahwa di dalam teori kontrol ini ada 4 ranah Bapak dan Ibu yang di blok biru itu, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Bocah males lamun di home visit kan pasti memiliki alasan. Bisa jadi, wae akan mangat sekolah, sangune langka. Bocah beli makan sekolah. Bisa jadi itu. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang dan menang. Ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang keempatnya, realitas kebutuhan. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu. Ya, seperti tadi saya contohkan. Cobalah buatkan konsep yang membuktikan bahwa 3 dikali 10 itu hasilnya 30. Tentunya anak berbeda-beda Pak melihat konsepnya. Untuk mendapatkan 30, anak sing 15 tambah 15, anak sing 10 dikali 3, ya, atau 50 dikurang 20, hasilnya sama. Itulah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kemudian turunan dari Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita
agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kira-kira bisa dipahami belum Pak Buan? Makna disiplin. Nah, jadi makna disiplin itu belajar kontrol diri. Nah, karena tadi kan di teorinya bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, orang lain tidak bisa mengontrol. Nah, berarti belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Potensi yang kita miliki itu apa? Kita gali. Nah, kalau siswa kita gali potensinya yang ada. Nah, agar tercapai tujuan yang mulia. Nah, tujuan pendidikan kan mencerdaskan kehidupan bangsa supaya memiliki karakter. Nah, kemudian menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai kita ya tidaklah ada lagi bermuaranya pada nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian di dalam disiplin ini ada motivasi ekstrinsik, ya ada motivasi intrinsik. Nah, artinya motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang dipaksakan dari luar datang. Seperti tadi, lamun bisa mengerjakan soal ini dengan benar, dengan cepat, ibu kasih permen 5. Itu maksudnya motivasi apa? Ya, motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian di dalam teori motivasi itu, di dalam motivasi ekstrinsik ada untuk menghindari hukuman. Nah, kadang-kadang anak ini rajin, ya, dan sebagainya tujuannya untuk menghindari hukuman. Nah, karena gurunya masih menggunakan metode lama, gitu ya. Lalu belum mengerjakan PR, denda, sebu misalnya. Beli piket, ya ngadep depan kelas, sehingga anak menjadi termotivasi, menjadi disiplin karena takut untuk menghargai hukuman tadi. Nah, kemudian ada lagi, ya, untuk mendapatkan imbalan. Maukah kerja kena tampil oleh permen. Nah, ketika yang masuk guru yang lain tidak mengetahui kebiasaan si guru A. Misalnya Bu Puput izin, Bu Puput biasanya makan sumpah bawa permen. Ya, tiba-tiba karena Ibu Puputnya izin, Pak Fuad menggantikan. Kemudian ketika hari itu berlangsung, besoknya laporan nih Bu Puput, Bu, si A, si B, angel pisan Bu mau ngerjakan soal, beli dikerja-kerjakan. Tuh lipa wong kita menurut KPU bocah ieu nilai semene. Prisi bocah ngajare Bu. Ya kita makan pas sing bener, sing cepet tapi permen. Iya. Itu berarti itu motivasinya ekstrinsik. Karena mengharapkan imbalan. Ketika guru yang lain yang masuk tidak memahami kebiasaan anak tersebut, ya anak tersebut tidak menjadi disiplin lagi. Kembali lagi balik mana? Itu. Ya. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Terus enda temen. Ya, wong sejen mah apa ngalor, apa ngidul, ya. Apa misalnya tengah jam 9:30. Jam 10 balik maning bujaran ngono. Sing penting kita mah apan bebabus awak dewek. Ya. Tekan esuk dia apan beli butuh di alam, kepala sekolah beli butuh di alam, batur-batur. Ini adalah bentuk tanggung jawab saya sendiri. Itu adalah motivasi intrinsik. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemudian dari nilai-nilai kebajikan universal nanti akan ada terbentuklah yang namanya keyakinan kelas. Nanti di kelas itu nanti kita bahas pada slide berikutnya. Nah, kemudian kita beralih ke model berpikir menang-menang dan kolaborasi dalam konsensus mencapai pilihan-pilihan baru. Nah, di situ ada 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Contoh, ketika hari Senin, ya, si Dadap
datang terlambat ke lapangan. Kemudian anak yang lain memakai sepatu warna hitam, dia memakai sepatu warna putih. Yang lain pakai topi dan dasi, dia tidak. Mending lambang sisiran membeli bisa. Tuh, ya. Nah sehingga ya gurunya itu langsung memanggil. Misalnya siapa? Ya, misalnya Tuhan, kamu nanti yang lain masuk kelas, kamu menghadap ibu. Nah langsung dimarahi. Pak guru soraina, warai sirap, pirang-pirang balen, anggur baik, Senin terlambat maning. Ya dihardik, dimarahi. Ini adalah posisi guru sebagai pemimpin. Nah, dan itu diterapkan pada zaman dulu Bapak dan Ibu. Nah kemudian posisi guru ini sebagai pembuat rasa bersalah. Bocah belum beli, bocah orang dia sewoti. Nah apa sih? Tekan ke kawanan baik. 15 tanah ibuku, ibu sampai pegel nang warai siraku, mendeluk bocah mah. Merasa bersalah. Iya. Nah, dan itu ternyata masih teori lama. Nah kemudian ada lagi teori sebagai pemantau. Nah teori sebagai pemantau ini ketika ada anak datang terlambat, ketika anak tidak mengerjakan PR, tidak ditegur oleh si guru tersebut, tapi diamati, dievaluasi. Kenapa ya si anak ini datang terlambat? Kenapa ya anak ini tidak mengerjakan PR? Nah, jadi dipantau. Nah, kemudian yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Nah, manajer ini maksudnya adalah sebagai pemimpin pembelajaran Bapak dan Ibu kalau dalam konteks lingkungan pendidikan. Nah, kemudian ada segitiga restitusi untuk mendisiplinkan siswa. Nah, di mana dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang harus guru lakukan. Nah, dan restitusi ini adalah salah satu solusi untuk menggantikan hukuman. Tuh, Bapak dan Ibu. Pertama ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan. Nah kemudian kita beralih. Nah selain 5 posisi kontrol juga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kedua penguasaan, ketiga kasih sayang dan rasa diterima, keempat kesenangan, kelima kebebasan. Nah sampai di sini punten Bapak dan Ibu. Nah, apa yang Ibu jawab pada pertanyaan pemantik itu sakit berubah pikiran beliau jawabannya. Awal Kak mau Kak bahwa memberikan hukuman kita setuju, ya. Memberikan penghargaan setuju beli sakit Bu? Iya tergantung ya. Nah masih tergantung, masih nanti ya kita bahas slide berikutnya Pak Haji. Nah, kemudian apakah makna disiplin Bapak dan Ibu? Nah, disiplin ini katanya asalnya dari bahasa Latin. Disiplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah kemudian namun dalam budaya kita makna disiplin ini telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah itu makna disiplin. Nah berarti Pak Pupan apa kira-kira kesimpulan dari disiplin tuh Pak? Maka barangkali Bapak Ibu pengen berpendapat.
tadi slide berikutnya. Nah, itulah disiplin positif dapat kita artikan seperti itu. Biasanya kantong Pak. Nah, jadi disiplin positif dari berbagai macam pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik dan mengarahkan perilaku murid yang menekankan pada penguatan sikap dan tindakan positif daripada hukuman. Tuh, jadi menurut teorinya Dr. William Glasser itu sekarang kita tidak boleh memberikan hukuman. Perubahan paradigmanya di situ, Bapak dan Ibu. Nah, sehingga ya dalam hal ini pun kadang-kadang ya ini suka tersudut kan. Makanya sekarang jangan aneh Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada anak didik kita yang dijewer. Nah, dulu mah ketika anak didik dijewer, laporan yang orang tuanya malah disewoti mana? Itu ini mah kamunya aja yang bandel, pantesan Pak Guru yang jewer. Jewer mana ngomong tuan. Nah, tapi sekarang jangan coba-coba Bapak dan Ibu. Nah, ketika ada anak yang tidak disiplin, ya, ketika memberikan hukuman, reaksinya berbeda. Karena apa? Tadi ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sekarang zamannya berbeda, Bapak dan Ibu. Nah, kita jangan memaksakan bahwa pendidikan itu harus sama dengan pendidikan ketika kita sekolah dulu, tidak. Karena zamannya pun sudah berbeda. Nah, kemudian ya kita juga harus berubah. Ibda binafsik kan seperti itu. Bahwa yang namanya perubahan, sebelum merubah orang lain kita harus terlebih dahulu berubah. Dan konsekuensinya kalau kita tidak mau berubah ya ketinggalan zaman. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nah, langsung saja saya bacakan yang terakhirnya saja Bapak dan Ibu, bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, makanya sekarang ada kan pelajaran B5. Iya, karena memang selaras dengan zamannya. Di mana profil pelajaran Pancasila ini ya ada berapa elemen? Ada 6 elemen kan. Elemen yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, gotong royong dan kreatif. Nah, makanya mohon maaf Bapak dan Ibu kalau visi misinya sudah saya rubah di sini. Nah, visi misinya kita selaraskan dengan profil pelajar Pancasila. Saya juga lupa kalau disuruh mengurutkan visi misi, tapi visinya itu yang kami buat itu ikhtiar untuk mencetak murid ikhtiar mencetak murid bintang. Ikhtiar mencetak murid bintang. B-nya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. I-nya ada nanti diuraikan, saya lupa. Sintang itu, bintang itu akronim. Jadi ikhtiar mencetak murid bintang Bapak dan Ibu. Nah, nanti ada di kurikulum itu. Intinya semuanya ini mengcover ini. Tadi tercover P5-nya itu tercover semua dalam visi misi yang baru kita. Punten lanjut. Nah, tadi sesi yang pertama tentang disiplin sudah kita lewati, dan sekarang kita masuk sesi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, kemudian tadi sudah sekilas kita bahas di di diagram tadi yang awal, bahwa menurut Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, nah beliau ini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Di situ tercover ya menjadi motivasi eksternal,
kemudian eksternal dan motivasi internal yang tujuannya adalah bermuara pada disiplin positif. Nah, kemudian motivasi yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya anak ini mengerjakan sesuatu saking wedi karena pengen menghindari hukuman. Nah, biasanya anak yang seperti ini di dalam pikirannya ini kadang-kadang suka ini apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukannya. Wedi. Iya, takut kalau dia ini tidak mengerjakan PR, takut karena dia hukum. Jadi mengerjakan PR-nya karena takut dihukum. Dan itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Tadi itu yang kerjanya tulis supaya permen 5. Nah, sehingga ketika guru yang lain masuk ke kelas tersebut, ya tidak mengerjakan. Karena guru aku ada dengan permen sih. Gitu. Nah, biasanya ya, yang ada dalam pikiran anak tersebut apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Moga ngerjakan nama dunia Arab ke kader langkah hadiah ya. Itu karena mengharapkan hadiah, berarti motivasi dari luar. Nah, kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah motivasi internalnya. Nah, biasanya anak yang sudah ada pada level ini, nah dia ini di dalam benaknya yang saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bila saya tidak menghafalkan perkalian, ya saya tidak akan bisa menghitung nantinya. Nah, pemahaman seperti itu ada di dalam diri anak. Timbul sendiri, sehingga tanpa dihukum, tanpa diberi imbalan, ya anak sudah termotivasi dari internalnya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, sehingga menurut Ki Hajar Dewantara, kalau anak ini sudah memiliki motivasi intrinsik, maka akan terciptalah manusia yang merdeka. Nah, dan merdeka itu artinya bukan berarti kurikulum merdeka wis karpe dhewe jangan merdeka. Apan guru yang kantor bae ya. Muridnya penyatet yang merdeka aja atur kan. Tidak seperti itu. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cekap buat pemerintah diri sendiri. Motivasinya internal. Artinya ketika anak tidak mengerti itu artinya kan nanti anak itu bertanya kepada guru. Artinya guru tidak jauh daripada lingkungan kelompok yang sedang melakukan pekerjaan. Artinya kebutuhan anak itu sehingga terpenuhi secara universal, artinya secara menyeluruh. Ya, kita harus bertanggung kepada mereka. Nah, itulah makna dari kolaborasi itu yang tadi Pak Mul sampaikan. Nah, Pak Mul sudah menerapkan. Jadi prakteknya sudah menerapkan. Tapi jangan lupa ribet. Artinya sampingan. Nah, ribetnya itu ribetnya itu penghargaannya jangan materi. Tepak-tepak aja bangga. Iya. Bangun dulu tepak-tepak kita bangga. Senang bangga. Senang hati. Ya artinya ditanyakan senang. Itu. Lanjut, punten baca. Nah, makanya di sini yang namanya penghargaan itu disebut dengan hukuman, Pak. Tuh, dihukum oleh penghargaan. Artinya penghargaan ya bentuk hukuman, hakikatnya mah. Tuh, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini dampak dari pemberian penghargaan. Pengaruhnya ini jangka pendek dan jangka panjang, tergantung bentuk penghargaannya. Kemudian yang kedua, penghargaan menghukum. Ya, penghargaan menghukum tadi bahwa penghargaan sebetulnya menghukum anak. Ketika anak sudah terbiasa diberikan penghargaan, tiba-tiba yang menunjuk guru lain, maka anak akan kembali.
menjadi tidak disiplin. Berarti bentuk hukuman yang terbalik. Pada hakikatnya sama, bentuknya hukuman. Nah kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Iya, lamun dipancing di pesti mulus karo permen, karo bahasa semangkok. Iya. Oke, kerjakan ngaku gelis karena harapan yang di depan benar kita bahasa semangkok. Ketika kompetensi belum Iya. Ketika penghargaan dilepas, ya bisa bocah nanti waktunya molor. Iya, tidak tepat waktu. Nah, kemudian penghargaan juga tidak efektif akhirnya. Tadi situ. Nah, anak karena mengerjakan sesuatu mengharap imbalan dan sebagainya. Kemudian penghargaan juga ini bisa merusak hubungan. Ya, menimbulkan kecemburuan sosial. Tuh, akhirnya persaingannya menjadi tidak sehat. Satu susu apa, si B kamar getenan sing oleh permen gak ada bocakan bae. Kan dia beli bisa nulis tuh kan di susu paket. Iya. Nah, berarti kan ini pengaruh juga. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Semua pekerjaan yang kita kerjakan ya kalau tidak diberikan penghargaan ya molor waktunya, berarti kualitas kerja kita akan menurun. Dan penghargaan mematikan kreativitas. Juga aja diam terlangka apa panen molakin pemilih baik yang misalkan seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi itu sudah jelas bahwa penghargaan ini konteksnya adalah motivasinya intrinsik sehingga tidak masuk dalam motivasi intrinsik. Kemudian lanjut. Nah kemudian, di sini ada tindakan guru bapak dan ibu. Nah ya punten bapak dan ibu kira-kira bisa menentukan ya, itu termasuk kegiatan hukuman atau konsekuensi. Nah kalau hukuman masih dijelaskan ya paham ya. Nah, kalau konsekuensi punten Bu, sudah paham belum? Konsekuensi. Contoh misalnya ya, air kan ya dalam gelas. Kemudian kesenggol dalam bocah, larat. Nah, ketika anak disuruh untuk mengelap tumpahan air itu, masuknya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Itu bukan hukuman. Karena mau sih numpahan gelas kan. Itu dia jadi elap. Itu konsekuensi bukan hukuman. Dan konsekuensi masih bisa mendidik anak. Mendidik anak supaya dia ini tanggung jawab. Itu konsekuensi. Nah, sekarang di sini ada mencatat 100 kali dalam buku. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi. Iya, di penulis bocah 100 balen. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang ini murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hijab. Murid disuruh untuk menanggalkan kesalahan nulis, menanggalkan sepatu seharian di sekolah, artinya beli sepatu di sekolah. Nah, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejokan. Nah, lanjut pada slide berikutnya. Nah, jawabannya ada di slide berikutnya tuh.
Ya, punten Bapak dan Ibu sampai di sini. Mangga barangkali ada yang mau disampaikan. Gimana? Kan untuk anak yang belum bisa membaca sekarang Superman, kalau bisa baca satu halaman tuh, udah bisa dikasih permen. Nah itu motivasinya maksudnya pemotivasi eksternal. Jadi anak nanti lama lagi permen, ya jadi yang lebih Pada maksudnya juga itu hukuman, walaupun sifatnya penghargaan, tapi hukuman gitu. Efeknya itu mas nanti anak-anak itu tergantung dengan pemberian imbalan. Ya, reward kira-kira kalau nggak kesal, tapi kalau bisa masuk harus mari. Pai bagi dia jangan kita tidak ada dulu dari Tidak biasa untuk Amerika. Amerika kalau Inggris Pak. Lanjut Semuanya ada berapa step? Nah, sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Masalahnya tidak bisa di-skip 2 kali video. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dihukum sakit, efeknya panjang. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Maukah menumpahkan air? Ya kudu dibersih. Refleksi ya Pak, langsung. Iya. Tapi kalau hukuman maka dipegang dan biasanya berdampak hukuman. Artinya tanpa disuruh juga dia akan respon. Respon. Sudah ngerti anak. Sama dengan misalnya kita mendisiplinkan anak membuang sampah pada tempat sampah. Nah, lama-kelamaan itu meskipun awalnya tujuan kita mendisiplinkan dengan cara mungkin sedikit memaksa, tapi karena anak sudah mendapatkan pemahaman nantinya akan masuknya ke dalam konsekuensi bahwa yang namanya membuat sampah tidak di tempatnya, nah, akibatnya ya bisa merusak lingkungan, maka harus dibuang ke tempat sampahnya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, hukuman itu baik berupa hukuman verbal maupun hukuman fisik. Nah, saya Bapak dan Ibu waktu SD kelas 4 keinginan bisa, padahal kelas 4 tahun berapa? Sekitar tahun 88-87 Nah, pelajaran bahasa Arab yang mudah-mudahan beliau karena gurunya sudah tidak ada pelajaran bahasa Arab Bapak dan Ibu waktu pula ya turun tajuk kan bisa nah kalau sakit fisik mah sudah sembuh kan tapi sampai segini masih kelingan Bapak untuk hukuman. Nah kemudian dari hukuman tersebut akan menimbulkan efek anak ini akan membenci kedisiplinan. Berkali-kali. Iya berkali-kali. Tak dia ke sekolah kan sekolah lebih baik. Ibu Bupet mengembangkan kita di sekolahan, terus di Maribes mereka Mungkesir. mungkas. Saya membenci kedisiplinan. Padahal tujuan kita untuk mendisiplinkan anak. Nah, kemudian kalau dalam konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan. Hukuman ini akan menimbulkan paksaan, tapi kalau konsekuensi akan menimbulkan rangsangan dan tanggapan. Kemudian dalam hukuman akan mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan dalam konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, terus dalam hukuman konsep diri yang buruk, nah dalam konsekuensi konsep diri yang baik. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu,
Nah, bisa terbaca kan ya. Mangga maju slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam restitusi. Nah, kalau dalam teori sekarang itu, teorinya Diana Gosen itu, bahwa restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka ini bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuannya itu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, lanjut aja. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu ada tabel yang mengelompokkan antara identitas gagal dan identitas sukses. Nah, kemudian yang ada dalam identitas gagal itu hukuman. Nah, ternyata menurut Diana Gosen, Bapak dan Ibu, hukuman ini merupakan identitas yang gagal. Nah, karena apa? Karena hukuman ini akan menyakitkan. Itu ya. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka yang panjang. Kemudian korban mendapatkan apa nih? Keadilan itu ya. Murid atau anak-anak tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, capability ini ya tidak berjalan sistemnya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian yang terakhirnya murid akan membenci peraturan. Mau kamu peskah bagi yang sekolah ya. Nah, kemudian ada kolom identitas sukses. Nah, tadi hukuman itu masuknya ke dalam kegiatan yang negatif Bapak dan Ibu, ataupun perilaku negatif. Kemudian konsekuensi itu masuknya netral. Yang di tengah netral. Kemudian restitusi ini merupakan identitas sukses yang positif, karena restitusi ini merupakan pilihan. Anak ini ketika kita melakukan restitusi kepada anak ini diberi pilihan supaya mereka ini disiplin, itu ada pilihan-pilihannya, dan pilihannya itu sudah disepakati dalam keyakinan kelas. Tetapi guru ini bisa melaksanakan restitusi. Ya, tapi ya ketika dia ini sudah melakukan posisi kontrol. Nanti kita bahas pada slide berikutnya. Mangga lanjut. Nah, itu ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bahwa restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Terus sampai dengan yang ke-9, restitusi ini akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya mereka ini akan kembali ke jalan yang positif lagi. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Si angel teman bahasanya tidak familiar, dia keyakinan kelas. Nah, karena apa? Karena ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Nah, jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Alasannya kenapa Bapak dan Ibu? Keselamatan kan? Nah, keselamatan alasannya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Ya, keselamatan juga. Keselamatan apa kesehatan? Kesehatan ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini masuknya apa ya? Disiplin. Ya, lanjut Pak pada slide berikutnya. Nah, dengan tadi ya argumen yang di atas bahwa keyakinan kelas ini dapat diartikan sebagai kesepakatan bersama.
Nah, tadi di awal kenapa bukan kesepakatan saja? Nah, untuk membuat keyakinan kelas Bapak dan Ibu tahapannya harus membuat kesepakatan dulu. Nah, anak disuruh berpendapat, ki nano kamberan belajar tertib ki ning kelas sok digawe kesepakatannya apa baik. Nah, anak kan berpendapat nanti. Termasuk saya. Ya, anak berpendapat tidak boleh ribut Jepang. Satu kan tulis tidak boleh ribut. Kemudian kedua tidak boleh berbicara kotor Jepang, tulis. Nah, dari kesepakatan tersebut, ya dibuatlah keyakinan kelas. Persetujuannya Pak. Persetujuan sehingga menjadi keyakinan kelas. Lalu tetap mereka. Nah, iya. Tuh. Lanjut Pak. Nah, kemudian ini Bapak dan Ibu tingkatannya tahapannya. Yang pertama kita membuat peraturan kelas yang ada di lingkaran umum itu. Kemudian dari peraturan kelas ini akan kita bentuk menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau anak ini sudah memiliki keyakinan kelas, nah jika anak sudah memiliki keyakinan kelas nih Pak Bu, maka anak ini akan disiplin, akan memiliki motivasi internal. Sehingga nanti akan tercipta lingkungan positif. Ketika sudah tercipta lingkungan positif, maka akan terbentuklah budaya positif. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kalau dalam peraturan selalu kembalikan guru ke tempatnya. Nah, berarti nilai keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti dalam keyakinan kelas ini nilainya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, berarti menghormati orang lain dan berkomitmen dan selanjutnya. Nah, ini contoh keyakinan kelas untuk kelas 1. Contoh keyakinan kelasnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Tapi Ibu Nunu aja nirupieun ditempel, yaitu bukan keyakinan kelas, tapi peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas itu harus melibatkan siswa pembuatan peraturannya. Ya, kemudian dibuatlah keyakinan kelasnya. Lanjut. Punten, nah ya ini. Ya, ini. Sekarang kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, punten Pak habis berapa menit kan? Nah, masih sesuai di setel YouTube. Ini apa? 1 jam 2 menit. 3 menit ya, lanjut ya. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya habis pemanen banyak nyetel videonya ya. Soalnya videonya ke 10 menit gitu. Kita penasaran. Ya kalau penasaran ya nanti Rumah. Gate, idete. Ya, kamera orang wifi-nya jangan kasih nyale. Gangguan. Iya, masih Apa ini sekarang khusus belajar? Nggak tahu. hotspot dulu. Sombong amat lo. Wes lanjut baik. Kita tidak dolan. Videonya masih anak. Tidak usah. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Cinta. nah, jadi kebutuhan dasar manusia ada 4. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua kesenangan, yang ketiga penguasaan, dan yang keempat kebebasan. Nah, tadi tuh Bapak dan Ibu, ketika ada anak yang malas, ya langsung jangan kita vonis bahwa anak tersebut malas. Nah,
lamun kita hum fisika, mungkin ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya mungkin saja ada. Belanja ya, belanja. Misalnya di rumahnya ini anaknya mbok tua, anaknya bapak tua. Ngerti Pak? Wong tuane langka pada mangkat kah? Sehingga di rumahnya itu diasuh oleh kakek dan neneknya. Nah, kadang-kadang mereka ini kurang kasih sayang. Dan itu bisa berdampak ke dalam kegiatan belajar. Kemudian kesenangan sama, kebebasan sama, dan penguasaan juga sama. Ya, lanjut baca. Nah, sekarang bagian kelima adalah posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, ternyata posisi kontrol juga ada 5. Posisi kontrol itu, yang pertama adalah posisi kontrol yang digolongkan dalam identitas gagal. Nah, posisi kontrol yang masuk ke dalam identitas gagal itu yaitu penghukuman dan pembuat rasa bersalah. Dan menghukum serta membuat anak merasa bersalah pada guru itu termasuknya identitas gagal atau motivasi yang negatif. Kemudian identitas yang berhasil ataupun sukses ini yang ada pada posisi netral, ya, yaitu teman dan pemantau. Nah, kemudian identitas berhasil ataupun identitas suksesnya itu yaitu posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika ada anak yang memiliki perbedaan dalam kedisiplinan. Kemudian dia juga menanyakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ya. Kemudian menguatkan pribadi. Nah, dari pertanyaan itu, ya, anak disuruh kembali kepada keyakinan kelas yang sudah dirumuskan bersama, maka pribadinya akan terkuatkan kembali. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, karena motivasinya internal sih. Ketika anak berbuat salah, dia berpikir, bagaimana ya supaya saya besok tidak datang telat lagi. Ya, artinya anak berdisiplin ini tidak takut karena hukuman. Kemudian yang berikutnya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Punten wajib lanjut. Masih ada 6 slide lagi, Bapak. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang mengatakan. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, tentunya yang mengatakan guru ini. Nah, berarti itu termasuk ke dalam posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Terus ibu membeli seneng gitu. Kapak kelasnya super mengkenen gitu. Meneng di bocah, deluk. Ngerasa salah sih bocah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah mengkenen bila dia wong nyapu. Iya. Sabunnya sampai rusak, sing disapu pun. Ya penghukum kan seperti itu. Kemudian ada lagi, ya, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Nah, jagian diberesi, jagian diapalkan surat anabane. Iya. Kambaran bapaknya, bapak Pak Guru nengki diisi. Nah, itu merupakan posisi teman. Kemudian posisi pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Misal pertanyaan. Nah, kemudian posisi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ketika anak yang tidak mengerjakan PR, ya, ditanyakan, kina kamberan bisa mengerjakan PR, kudu pribadi. Apakah ibu datang ke rumah, ataukah kamu yang datang ke rumah ibu? Itu adalah posisi sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu sama, menjas itu menghukum anak.
Seperti itu. Ya, punten lanjut Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita ada pada bagian yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, kemudian di dalam segitiga restitusi ini Bapak dan Ibu, tujuan dari segitiga restitusi ini adalah menggantikan hukuman. Tapi untuk melakukan segitiga restitusi kita sudah harus menempatkan diri sebagai posisi kontrol seorang manajer yang pertama. Kemudian kita sudah memiliki keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, kalau kita sudah melakukan dua hal itu, baru kita bisa melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama itu, tahap yang pertama dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinannya. Punten lanjut. Nah, ini contoh kalimat dalam menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga sama pernah berbuat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Ayo, ya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu menstabilkan identitas. Nah, jadi anak sing mau wedi diundang nang gurune ilang wedine. Karena identitasnya sudah distabilkan. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, kalimat yang biasa diucapkan guru dalam validasi kebutuhan itu yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Artinya anak tidak disebutkan. Wis nah, ya tidak apa-apa, kayaknya wajar. Sebab pasti ada kelakuan yang lebih buruk yang bisa kamu lakukan, tapi kenyataannya kamu tidak melakukan hal itu. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Seperti tadi. Manusia itu sudah memiliki kodrat alam, sudah ada catatan-catatan yang masih samar. Ya tidak perlu dihapus Bapak dan Ibu. Tinggal tebalkan saja. Iya, tebalkan saja catatan-catatan yang positifnya. Nah, tapi ya catatan yang negatifnya jangan ditebalkan, biarkan saja supaya menjadi samar. Makanya ketika mungkin kita berada di lingkungan masyarakat, ya ada orang kan profesinya berbeda-beda ya Pak. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi petani. Anak sing cenderung pengen mengerti beda ekor. Nah, ya karena tadi, karena ya penebalan identitasnya itu yang negatifnya yang ditebalkan, yang positifnya kurang mendapat penebalan. Punten Pak Haji lanjut. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Makanya tadi saya berkata ketika kita melakukan segitiga restitusi ini, ya harus melakukan dua langkah dulu tadinya, yaitu menetapkan posisi kontrol sebagai manajer, yang kedua membuat keyakinan kelas. Nah, karena di akhir dari segitiga restitusi ini kita akan menanyakan keyakinan. Nah, kemudian gurunya ini apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Nah, ini anak-anak akan mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Kamu apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, hal ini bisa dilakukan dengan catatan kita sudah membuat keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Nah, sampai di sini ya, supaya komunikasinya dua arah, maka barangkali ada yang mau menyampaikan, ada
ada yang menambahkan dan yang lainnya. Ya nanti kita praktekkan bersama-sama Bapak dan Ibu, membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Gitu. Ya, berapa menit Bapak? Kaji waktunya. 1 jam 15. Nah, ya lanjut. Kaji. Yang terakhir. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, tugas saya untuk menyampaikan disiplin positif sudah selesai. Ya, mungkin ucapan penutupnya tidak ada kata lain selain saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu tanpa ada maksud saya menggurui Bapak dan Ibu, tidak Bapak dan Ibu. Nah, hanya apa aja, hanya berbagi saja, berbagi paradigma ataupun pola pikir yang baru yang diterapkan di dalam kurikulum Merdeka Bapak dan Ibu. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan itu adalah bekal kita untuk melaksanakan kurikulum Merdeka itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita tidak melaksanakan yang namanya disiplin positif tadi, ya hanya susah menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, ya, menciptakan manusia merdeka itu akan tercapai kalau kita melaksanakan praktek-praktek yang tadi atau mempraktekkan teori-teori yang tadi. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu, saya mohon maaf apabila ada salah ucap dan salah kata. Terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah